Bali Makarya yang tahun kedua ini lumayan melebar. Kompetisinya juga jurinya internasional, datang dari luar, ada dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia lainnya. Secara keseluruhan, istilahnya mungkin festivalnya naik kelas gitu. Kan siapa tahu bisa malah ada kerjasama yang lebih menarik yang terjadi. Kita maunya Bali Makarya ini menjadi ajang untuk mempertemukan semuanya. Siapapun bisa berkolaborasi. Jadi kita menyediakan fasilitas dan sarana untuk itu. Semangat Bali, pemirsa. Kita jumpa lagi di konten Bali Blow Netizen Indonesia ID. Kali ini kita akan bincang dengan perwakilan dari Festival Film Internasional Bali Makarya yang kedua tahun 2022. Sebab yang pertama sudah dilangsungkan pada tahun lalu, pada 2021. Kita undang direktur program dari Bali Makarya Film Festival kedua 2022, John Badalu. Nanti lebih jauh kan kita tahu. Yang jelas John Badalu adalah seorang penggiat film yang sudah malang melintang di banyak, mungkin di seluruh dunia, ajang festival film internasional. Nah, di sini kita akan lebih tajam menanyakan tentang Bali Makarya. Nah, selamat datang John di Bali Blow, konten Netizen Indonesia. Terima kasih. Sebagai direktur program, kita ingin tahu nih, bisa setelah Bali Makarya 1 2001 tahun lalu, pasti ada hal yang baru atau progresi dari yang sebelumnya di event yang kedua tahun ini. Apa itu? Silahkan jelaskan. Oh ya, oke. Bali Makarya yang tahun kedua ini lumayan melebar, istilahnya menjadi luas sekali karena ada ekspansi di berbagai bidang. Jadi kalau di tahun lalu karena pandemi juga, semua acara hanya online dan ada kompetisi film pendek dan dokumenter. Di tahun ini festivalnya itu menjadi secara fisik dan juga pemutaran film lebih banyak dan tidak terbatas ke film pendek aja. Jadi kita ada juga film panjang, ada film dokumenter. Kompetisinya juga jurinya internasional, datang dari luar, ada dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia lainnya. Dan juga selain itu ada kegiatan workshop, ada juga seksi Beyond Cinema. Beyond Cinema ini sesuatu yang baru, yang konsep baru yang kita angkat, yang berhubungan dengan bidang seni lainnya selain film, gitu, untuk bekerja sama dengan bidang audiovisual. Jadi secara keseluruhan, istilahnya mungkin festivalnya naik kelas gitu. Jadi lebih komplit, lebih dan lebih mencapai ke taraf internasional. Yang terlibat juga lebih banyak? Yang terlibat tentunya lebih banyak. Panitianya juga datang dari berbagai bidang dan rata-rata profesional yang sudah lama punya pengalaman di bidang menyelenggarakan sebuah festival. Dan pelaksanaannya menyebar juga di kemana ya? Ubud dan di Ubud ada, Jemberana? Di Jemberana jadi. Selain di Kuta? Iya betul. Di Denpasar ada juga? Di Denpasar juga ada. Jati Jagat ya? Iya. Oh iya. Jadi lebih lengkap. menyebar. Iya. 100% offline? Apa masih ada online? 100% offline, tidak ada online. Jadi berbeda sekali dengan berbeda, ya. Nah, terus konteksnya dengan komunitas film di Bali, mereka diundang, dilibatkan aktif ya? Iya, betul. Kami merangkul beberapa komunitas film, kurang lebih ada 8, untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara di festivalnya, baik cuma sebagai penonton ataupun kita ada workshop dengan mereka. Kita juga memutar film-film dari komunitas mereka untuk disikapi oleh komunitas lain. Jadi lebih
kan rata-rata biasanya komunitas itu sendiri-sendiri. Kita mau, ayo nih rame-rame digabungkan, bersatukan. Siapa tahu bisa malah ada kerjasama yang lebih menarik yang terjadi di antara mereka. Apa pola itu ada model di negara lain atau ini baru? Sejauh ini sih pasti rata-rata mungkin karena keterbatasan komunikasi atau pengetahuan, tidak tahu satu sama lain sehingga mereka kerja sendiri dalam bentuk komunitas. Nah, kita maunya Bali Makarya ini menjadi ajang untuk mempertemukan semuanya. Siapapun bisa datang, siapapun bisa berkolaborasi. Jadi kita menyediakan fasilitas dan sarana untuk itu. Berdasarkan pengalaman John terlibat giat di beberapa festival di dunia, kemudian di beberapa daerah. Kita tahu di Indonesia yang maju Makassar, Jogja, Jakarta, kemudian mulai Palangkaraya ya. Gimana potensi Bali, infrastruktur SDM-nya, potensi Bali untuk bisa mengejar level mereka itu ada nggak? Ada tentunya. Potensi Bali itu sebenarnya sangat besar. Dalam arti banyak sekali orang yang juga melihat Bali itu sesuatu yang menggiurkan gitu istilahnya. Orang lebih banyak mau ke Bali karena memang sudah lama terkenal sebagai tujuan pariwisata. Tapi, itu yang menguntungkan ya? Iya, itu yang sangat menguntungkan yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Tinggal memang yang perlu dibangun tentu dari level pendidikan dulu. Pendidikan itu penting sebagai dasar pengetahuan atau keterampilan setiap orang di bidang film. Nah, itu harus dikembangkan sehingga kita punya tenaga profesional di Bali. Gitu. Yang formal, isi kan sudah buka prodi sinema. Walaupun ya kita juga lihat ya belum ada outputnya ya. Banding IKJ misalnya. Tapi secara informal kan semuanya bisa mereka magang atau di film-film yang dibuat di Bali. Itu mungkin tidak ada yang aksesnya mereka tidak ngerti mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kebanyakan kan juga kalau kru Jakarta atau mau syuting di Bali, mereka bawa kru sendiri. Mereka tidak merekrut di Bali karena juga mungkin persiapannya itu makan waktu yang lumayan. Langsung di sini syuting. Langsung di sini sudah siap. Jadi kalau mereka baru merekrut di sini butuh waktu lagi gitu. Jadi makanya yang bisa dilakukan sebenarnya adalah membuka lowongan magang di produksi film. Ya, kasih kuota berapa persen sehingga tidak mengganggu. Betul. Kalau tidak kan ada kesannya kok numpang aja di sini. Sorry ya, kan seperti itu. Sama seperti Bali Makarya dikritisi, ini kok semua orang luar, namanya orang Balinya misalnya. Kemudian adanya visi Bali Makarya untuk merangkul komunitas Bali, kan itu jawabannya. Betul. Ya kan? Jadi kemudian diharapkan apa? Mereka akan difasilitasi untuk bekerja sama dengan pihak lain, luar, atau seperti itu? Seperti apa? Tujuan jangka panjangnya memang akan ke situ. Ini kita mau bangun pelan-pelan. Pertama memetakan komunitasnya mana aja nih adanya, seberapa jauh keterampilan mereka. Terus kita ajak kerjasama dan lihat karena profesionalisme juga itu sangat penting. Jadi memang etos kerja dan disiplin itu yang harus dibangun juga untuk menjadi tenaga yang siap pakai gitu. Nah, itu yang perlu dibangun, mungkin tidak juga dalam waktu singkat ya. Itu perlu mungkin 1 sampai 5 tahun. Setelah itu mungkin dengan nyaman, misalnya kalau ada kru dari Jakarta mau syuting, mereka udah di Bali udah ada nih. Nggak perlu nggak perlu bawa kru yang banyak. Mana yang perlu, mana yang tidak. John, kan Anda berinteraksi banyak dengan pegiat film di dunia, kemudian di Bali juga. Apa yang kurang dari calon sineas Bali? Spiritnya, semangatnya, atau mana yang semangat selalu ada. Yang ada keterampilan khusus yang memang kayak belajar kamera itu kan nggak gampang. Memang perlu ada kameranya, mereka bisa belajar. Pelatihannya. Kesempatannya juga harus ada gitu. Nah, jadi perlu ada pelatihan-pelatihan yang mungkin secara langsung, praktek langsung gitu, dibanding cuma teori atau dari kampus aja atau apa. Jadi memang perlu magang-magang yang real gitu, yang realistis, yang ada langsung. Jadi gitu. Komunitas Bali Makarya ini membuka
berusaha ikut membuka akses. Iya, betul. Untuk mereka magang. Iya, karena yang kita lakukan adalah selain pemutaran film, kita mengundang sutradaranya misalnya. Jadi sutradaranya nanti mereka punya akses untuk ketemu kan. Jadi ada pembahasan, ada diskusi. Mungkin dari situ sutradara jadi, oh ini ada nih komunitas Bali yang mereka sudah sampai mana sih gitu, tingkat keterampilan mereka. Jadi siapa tahu kedepannya bisa kerja bareng seperti itu. Jadi kita membuka semacam kayak event fasilitas untuk mereka bergabung, bertemu. Karena jadi kan biasanya lebih susah bertemunya nih. Ya, ini peluang mereka untuk bertemu. Iya. Jadi gitu. Ya, kemudian ini infrastruktur ya. Jakarta pun masih kurang, apalagi Bali yang cuman bioskop ada di Kuta dan di Pasar. Yeah. Gimana perbandingan di Pringgidat dengan negara tetangga? Filipina, Thailand, kita kurang sekali ya bioskop. Iya, bioskop kita kurang sekali. Padahal penduduk kita banyak gitu. Tapi juga selain bioskop adalah kultur menonton di bioskop itu sudah jauh berkurang dengan adanya online. Jadi dengan online itu membuat orang-orang lebih nyaman nonton di rumah. Bagaimana negara lain? Negara lain masih ada kultur untuk ke bioskop. Oh, ini belum kultur nonton sudah masuk online, betul. Jadi tidak jadi gitu ya. Itu karena yang terjadi juga kan kebanyakan sekarang kalau dilihat dari riset banyak sekali penonton yang merasa kalau ke bioskop itu mahal gitu. Masih begitu ya? Iya, jadi mending nonton di rumah online lebih murah gitu. Iya. Sehingga ini. Tapi kan kalau dalam konteks Beyond Cinema kan bisa muter film dimanapun. Jadi sungguhnya faktor bioskop tidak terlalu signifikan kan, John? Beyond Cinema itu bukan pemutaran film. Jadi Beyond Cinema itu lebih kepada seni lain merespon ke audiovisual. Jadi bisa bentuknya adalah pembacaan puisi dengan audiovisualnya atau juga tari. Dengan komponen ada film, tetapi tidak pasif menonton seperti itu. Baik John, ini pertanyaan terakhir ternyata. Bagaimana target dan Bali Makarya dianggap sukses atau memenuhi target, apa itu dari visi? Jelaskan. Target kita sebenarnya nggak muluk-muluk. Yang pertama harus ada dulu, eksis dulu, orang tahu dulu, dan kita lihat penontonnya dulu datang. Dari situ kita mulai bisa merencanakan langkah yang selanjutnya. Tapi memang target itu sebaiknya jangan diatur dalam 1 tahun aja gitu, dan bukan dalam bentuk kuantitas aja bahwa jumlah penonton berapa, tetapi lebih kepada tindak lanjutnya nanti dari adanya Bali Makarya mungkin akan terjadi kerjasama pembuatan film baru di tahun depan dengan kru dari Bali misalnya. Jadi lebih kepada memang membangun itu dulu semuanya dengan membuat juga orang datang ke bioskop dulu untuk melihat bahwa ini ada sebenarnya cara menonton yang klasik, yang tradisional, tetapi masih juga banyak sekali bidang-bidang yang bisa dipelajari dan membangun ekonomi. Dari pengalaman jam terbang Anda, optimis ya dengan mulai dari Bali ini, selain nama Bali, artinya masih bisa dibangun untuk ekosistem yang mendukung ini, masih potensinya ada? Saya sangat optimis karena Bali itu memang adalah tempat yang sangat pas gitu untuk ini. Memang yang diperlukan adalah membangunnya dengan tim yang profesional, dan juga akhirnya ini membuat namanya akan terdengar karena kita juga akhirnya mengundang tamu internasional. Oke pemirsa, tadi kita sudah mendapat penjelasan dari Direktur Program Bali Makarya 2022 John Badalu. Di sesi kedua kita akan sedikit mengupas tentang kenapa John Badalu ini begitu jatuh cinta dengan film, bukan dengan bidang lain. Kita ketemu lagi di sesi berikut. Salam Bali. Terima kasih John.